Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Di video yang mungkin video terakhir ya dari e-course list building dan email marketing ini. Dan di sini kita bakalan bicara lebih ke teknis tentang list building ya, tentang opt-in page, kemudian tentang gimana caranya bikin opt-in page Anda punya konversi minimal 50%, kemudian gimana caranya bikin agar eh, apa itu namanya gimana caranya biar agar orang itu nggak bisa melewatkan opt-in page Anda gitu ya. Jadi sebelumnya saya bakalan bicara terlebih dahulu tentang apa sih opt-in page itu. Jadi opt-in page ya, seperti namanya opt-in page itu adalah halaman di mana orang itu bisa opt-in, bisa jadi bagian dari subscriber Anda. Mereka bisa masukkan email mereka, kemudian mereka bisa jadi subscriber Anda gitu ya. Dan hal seperti ini harus saya tunjukkan dengan contoh ya. Jadi ini adalah salah satu contoh opt-in page ya. Jadi ini bukan opt-in page paling paling betul yang pernah saya bikin ya, karena idealnya opt-in page itu tidak ada distraksi. Opt-in page itu harusnya tidak ada distraksi sama sekali. Sementara karena ini memang saya ingin integrasikan opt-in page saya dengan situs saya, dengan blog saya yaitu syamsulalam.net, maka saya terpaksa apa itu namanya bikin bikin opt-in page-nya seperti ini gitu ya. Jadi eh, di halaman depan situs saya dan ada banyak distraksi ya, maksudnya ada banyak link di mana orang bisa kabur gitu ya sebelum mereka masukin alamat email mereka. Kemudian pokoknya intinya seperti ini. Jadi opt-in page itu intinya ada headline ya, ada headline yang ngasih tahu apa sih keuntungannya, yang menarik perhatian orang gitu ya. Headline itu tujuannya untuk narik perhatian orang untuk baca selanjutnya gitu ya, untuk membaca tulisan selanjutnya. Jadi ini tujuannya bukan bikin orang tahu tentang keuntungannya atau apa, tapi cuma bikin orang penasaran aja. Kemudian di sini ada benefit ya. Benefit ini di sini baru kita jelasin apa yang bisa orang dapatkan kalau mereka opt-in atau memasukkan email mereka di form kita. Kemudian setelah itu ada call to action. Jadi ini call to actionnya. Jadi semuanya akan terkirim gratis ke email Anda. Masukkan email Anda dalam form di bawah dan klik tombol download bla bla. Kemudian mereka bisa masukkan email mereka di sini. Seperti misalnya ini saya masukkan email saya di sini. Kemudian bisa klik download seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya elemen dari opt-in form itu gitu aja gitu ya. Elemennya itu cuma tiga itu aja. Tapi apa itu namanya, tapi ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan di sini. Jadi ini saya buka ya. Jadi headline, benefit, call to action. Opt-in page itu cuma butuh tiga hal ini aja. Dan idealnya idealnya ketika Anda apa itu namanya, idealnya ketika Anda bikin opt-in page gitu ya, dan opt-in page itu Anda promosikan, idealnya Anda anda promosikan opt-in page yang tidak ada gangguannya, tidak ada banyak link seperti saya ini. Jadi cuma satu halaman khusus, isinya headline, benefit, dan call to action dan opt-in form ini. Jadi form orang bisa masukin email dan lain sebagainya ini. Nah, Anda mungkin pernah lihat halaman saya yang isinya itu seperti kertas itu ya. Yang bentuknya seperti kertas, seperti ini nih, saya tunjukkan. Jadi ini yang saya maksud dengan tim saya yang kertas itu. Jadi idealnya Anda punya tim yang kurang lebih seperti ini ya bentuknya. Jadi eh, apa ya istilahnya? Lebarnya itu tidak begitu lebar gitu ya. Jadi orang nyaman baca tidak dari sini sampai sini. Kalau halaman website terlalu lebar itu yang jadi kendala adalah bahwa orang akan capek lihatnya gitu ya, karena mata mereka harus gerak dari sini sampai sini. Idealnya Anda punya tim yang lebarnya itu tidak terlalu lebar ya, jadi maksimal 600 piksel biasanya. Kemudian ya sudah, Anda bikin hal seperti ini gitu ya. Tapi ini kan sales letter ya, jadi sesuaikan gitu ya, maksudnya nanti opt-in Anda nanti cuman butuh headline aja di sini, headline gini, kemudian nanti deskripsi di bagian sini, kemudian nanti opt-in form di bagian sini gitu ya.
Jadi paham kan ya, headline di bagian sini kurang lebih, kemudian ada benefit di bagian sini kurang lebih, kemudian setelah itu call to action mungkin di bagian sini, kemudian setelah itu di sini ada opt-in form seperti itu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Sebentar, saya jelaskan dulu headline, benefit, dan call to action. Headline itu tadi ya, sesuatu yang Anda buat, kata-kata atau kalimat yang Anda buat untuk bikin orang itu mau untuk baca kalimat selanjutnya gitu ya. Jadi headline itu nggak perlu bikin orang tahu tentang produk Anda. Pokoknya intinya bikin orang penasaran terlebih dahulu, bikin bikin sesuatu yang mengejutkan orang terlebih dahulu sehingga orang itu tertarik untuk lihat, untuk baca kalimat selanjutnya gitu ya. Jadi di sini ini bukan contoh saya yang paling bagus, by the way, ini suatu saat bakalan saya ganti. Di sini saya pakai headline, mau tahu cara menghasilkan uang dari bisnis online sungguhan dalam 7 hari. Kemudian ini sengaja saya buat pertanyaan seperti ini karena orang biasanya kalau ada pertanyaan mereka biasanya ingin mereka ingin tahu jawabannya gitu. Kalau ada sesuatu dalam format pertanyaan, eh, biasanya secara insting manusia itu ingin untuk menindaklanjutinya, ingin untuk tahu apa sih jawabannya gitu ya. Jadi ini sengaja saya buat seperti ini agar orang itu membaca selanjutnya ini. Kemudian dan seterusnya. Ini bukan e-course tentang sales letter ya dan copywriting ya. Jadi saya mungkin nggak bakalan jelaskan banyak ya. Jadi intinya seperti itulah. Kemudian benefit. Benefit itu apa sih? Benefit itu ya Anda jelaskan aja apa yang Anda tawarkan kepada mereka. Jadi kalau kita bahas tentang benefit ini, kita juga harus bahas tentang ethical bribe ini. Jadi apa sih maksudnya ethical bribe itu? Ethical bribe itu adalah sogokan Anda, sogokan yang bikin orang itu mau untuk ngasih email mereka ke Anda gitu ya. Jadi eh, kurang lebih Anda ini tuh juga sebenarnya itu opt-in page itu Anda juga sebenarnya itu jualan gitu ya. Anda anda jualan produk gratis Anda dan mereka bayar dengan alamat email mereka gitu ya. Jadi Anda harus perhatikan, Anda harus bikin gimana caranya benefitnya itu jelas gitu ya, dan apa ya, dan benefitnya itu sesuai dengan yang mereka inginkan gitu ya. Dan saya ada tips tentang bikin ethical bribe yang benefitnya jelas, yaitu Anda bikin ethical bribe, Anda bikin report atau Anda bikin video atau Anda bikin apapun yang menyelesaikan satu permasalahan inti gitu ya. Jadi misal industri Anda ada di misal di bidang properti gitu. Jadi Anda mungkin bisa bikin report gitu ya tentang bahas tentang satu topik, misalnya cara mudah atau 100 cara mudah untuk menaikkan harga jual properti Anda gitu. 100 cara mudah untuk secara instan meningkatkan harga jual properti Anda gitu. Misalnya seperti itu gitu ya. Jadi apa itu namanya, dalam report itu cuma menyelesaikan satu permasalahan, yaitu menaikkan nilai jual properti gitu ya. Tapi Anda kemas gimana caranya biar orang itu orang itu tertarik gitu ya untuk 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 ingin tahu lebih lanjut sehingga mereka mau ngasih email mereka untuk dapetin report tersebut gitu ya. Jadi ini yang saya tunjukkan kepada Anda ini adalah contoh yang salah ya, karena di sini ada sangat banyak sekali poin yang saya bikin ya. Jadi seharusnya cuma satu permasalahan inti saja yang saya cuman ini gara-gara saya buat waktu pas saat saya belum begitu ngerti tentang hal seperti ini ya, masih belajar. Jadi ini bukan hal terbagus yang bisa saya bikin gitu ya. Jadi intinya kurang lebih seperti itu. Itu tadi tips untuk ethical bribe. Jadi Anda selesaikan satu permasalahan inti, jangan seperti saya itu yang nyoba untuk menyelesaikan banyak permasalahan ya kan. Kemudian call to action. Call to action itu apa sih? Jadi call to action itu adalah kalimat yang intinya itu ngasih tahu orang apa sih yang harus dilakukan selanjutnya gitu ya. Karena orang itu tidak tahu gitu. Orang itu tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya sampai Anda itu ngasih tahu gitu. Jadi sangat-sangat penting gitu untuk bikin orang itu nggak bingung. Jangan bikin orang itu mikir harus ngapain gitu ya. Anda harus kasih tahu secara sangat jelas orang itu harus ngapain. Jadi misalnya di sini
Jadi habisnya saya kasih benefit kayak gini dan banyak lagi. Kemudian saya kasih gini, semuanya akan terkirim gratis ke email Anda. Masukkan email Anda dalam form di bawah dan klik tombol download untuk mendapatkannya. Jadi apa itu namanya? Mulai dari kalimat ini masukkan email dan klik tombol download ini semuanya adalah call to action. Jadi saya ngasih tahu mereka untuk aksi itu gimana caranya. Yaitu dengan masukkan email mereka di sini kemudian klik tombol download ini seperti itu gitu ya. Jadi eh dan ini call to action ini elemen yang sangat-sangat penting sekali dalam sales letter ya. Dalam apapun itu entah itu opt-in page atau sales letter atau apapun. Karena kalau Anda nggak kasih call to action, maka orang nggak bakalan action gitu ya. Orang nggak bakalan tahu apa yang mereka harus lakukan. Orang itu memang seignoran itu ya. Orang itu sebodoh itu. Jadi orang itu punya banyak permasalahan, mereka sangat bingung dengan banyak hal. Jadi Anda harus bikin sangat-sangat jelas apa yang harus mereka lakukan selanjutnya setelah baca list benefit Anda. Gimana caranya dapat itu harus Anda deskripsikan dengan sangat-sangat jelas. Jadi ini tadi tentang call to action gitu ya. Dan kalau Anda misal jadi ada dua alternatif ya yang bisa Anda lakukan. Jadi Anda bisa ngedrive traffic ya. Jadi 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 bisa seperti ini. Jadi bisa misal, bentar, di sini ada pen apa enggak ya? Sebentar, sebentar. Jadi ada dua cara ya yang bisa Anda lakukan tentang opt-in ini, tentang list building ini. Tapi intinya yang pertama adalah jelas ya, Anda harus punya sumber traffic. Entah itu Anda ngiklan dari Facebook, atau misal Anda iklan di Google AdWords, atau misal Anda nge-SEO-in situs Anda atau lain sebagainya. Pokoknya Anda harus punya sumber sumber traffic. Kemudian ini bisa Anda arahkan ke dua tempat ya. Jadi pertama bisa Anda arahkan ke halaman opt-in. Jadi halaman opt-in ya, halaman opt-in yang pertama. Jadi halaman opt-in yang ini itu seperti saran saya tadi cuman satu halaman ya, yang bentuknya apa itu namanya, bentuknya seperti kertas tadi. Jadi ingat ya, jadi headline di bagian atas ini. Kemudian setelah itu Anda kasih apa itu namanya, Anda kasih benefit gitu ya. Anda kasih benefit. Kemudian setelah itu pastikan Anda kasih call to action. Kemudian di bagian sini ada formnya gitu ya. Form dimana orang bisa masukin email mereka dan mereka bisa ngeklik tombol download gitu ya. Jadi form yang seperti ini. Atau alternatif kedua adalah Anda bisa kirim orang-orang tersebut ke blog Anda. Jadi seperti yang saya lakukan ya, ke blog. Jadi ini saya bakalan tulis B untuk blog. Nah, cuman bedanya adalah kalau Anda pakai blog ini kan gini ya, opt-in form itu salah satu elemen pentingnya adalah sales letter itu apapun ya, termasuk opt-in form itu salah satu elemen pentingnya adalah jangan ada distraction, jangan ada gangguan. Jadi pilihan orang itu cuman ada satu, pilihan mereka maksud saya cuma ada dua, entah mereka masukin email mereka atau mereka tutup halamannya gitu ya. Jadi ketika kalau Anda bawa mereka ke opt-in form yang seperti ini, maka tugas Anda selesai. Tapi kalau Anda bawa dari traffic Anda, misal Anda bawa ke misal blog Anda seperti yang saya lakukan ini, maka Anda harus pastikan bahwa eh, opt-in form Anda itu ada di mana-mana gitu ya. Jadi di sini contohnya adalah ini di bagian di bagian homepage ya, di bagian homepage dari situs saya. Kemudian kalau mereka scroll ke bawah di bagian sidebar ini ada juga ya, ada juga opt-in form ya kan. Kemudian juga seharusnya saya juga kasih ya di bagian bawah sini. Seharusnya saya juga kasih di bagian bawah sini. Dan juga kalau mereka misal baca salah satu post saya, dan ini ya, bisa Anda lihat di bagian bawah. Jadi kalau mereka baca artikel saya atau post saya, jadi di bagian bawahnya mereka juga bakalan lihat opt-in form lagi gitu ya. Jadi benar-benar kalau bisa Anda usahakan ada di mana-mana. Jadi ini juga di bagian atas juga ada ya, masukkan email Anda untuk gratis update konten eksklusif dan lain sebagainya. Jadi benar-benar harus Anda bikin email form Anda itu ada di mana-mana. Kalau Anda pakai yang blog ini ya, kalau Anda apa itu namanya? Kalau Anda ngedrive traffic ke blog, maka Anda harus bikin opt-in form Anda ada di mana-mana. Dan eh, salah satu contohnya adalah itu tadi ya, di homepage harus ada.
Kemudian juga di bagian atas post ini harus ada. Kemudian juga jangan lupa di bagian bawah artikel ya, seperti yang saya lakukan ini. Kemudian juga di bagian sidebar ya. Kemudian juga misal Anda ada halaman penting ya, misalnya saya ini ada halaman video. Misal ini nih, halaman video tutorial bisnis online gratis. Maka Anda juga harus eh, pasang opt-in form Anda di bagian halaman ini gitu ya. Jadi ini halaman video tutorial belajar bisnis online gratis saya, dan di sisi kanannya ada opt-in form juga dalam bentuk semacam sidebar ini, dan ini harus Anda pasang di mana-mana. Jadi ini setiap halaman saya yang saya rasa penting gitu ya, saya kasih hal seperti ini gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang itu masukkan email mereka, dan dan tujuannya juga agar sebagian besar traffic saya itu jadi subscriber saya gitu ya. Jadi sehingga nanti di masa depan bisa saya follow up, saya bisa bangun relasi dan hal lain sebagainya yang saya sudah jelaskan pada Anda di video-video saya sebelumnya. Jadi saya harap Anda belajar sesuatu dari yang saya share pada Anda di sini. Jadi ini tadi ya poin tentang ada di mana-mana ini. Jadi saya harap Anda belajar sesuatu dari video saya ini. Saya harap Anda benar-benar implementasikan yang saya barusan kasih ke Anda ya. Jadi pastikan opt-in form Anda punya tiga hal ini: headline, benefit, call to action. Kemudian usahakan juga ethical bribe Anda. Jadi hal yang Anda jadikan sogokan itu menyelesaikan satu permasalahan inti ya. Jadi orang itu apa ya? Orang itu langsung dapat solusi cepat atas permasalahan mereka gitu ya, dan Anda juga nggak usah sulit-sulit bikin reportnya ya kan. Dan juga poin kedua adalah poin terakhir adalah usahakan opt-in form Anda itu ada di mana-mana. Kalau Anda misal pakai yang metode yang blog saya itu, tapi kalau Anda pakai dari traffic langsung ke opt-in form yang cuman satu halaman itu, maka ya nggak usah seperti itu. Tapi ya gitu itulah ya, intinya gitu itulah. Saya harap Anda belajar sesuatu dari video saya yang ini. Saya rasa e-course tentang list building dan email marketing saya selesai dengan ini. eh Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang gimana caranya nge-generate traffic ya, dapetin lebih banyak pengunjung untuk situs Anda bisa lihat ke e-course SEO saya, atau mungkin nanti saya bakalan bikin e-course tentang iklan, seperti misalnya iklan di Facebook Ads dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu yang jelas tentang traffic. Tidak masuk bagian dari e-course ini ya, jadi silahkan lihat e-course yang lain. Jadi sekali lagi sekian dari saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Terima kasih karena Anda sudah nonton sampai sini. Salam senyum.